Yang harus introspeksi ya dia gitu. Karena dia datang ke demonstran, kemudian dipukuli sampai bonyok, sampai hampir meninggal dunia. Ya dia yang harus introspeksi, dia yang sombong, dia yang arogan. Ini kok malah sekarang meminta PDI Perjuangan yang introspeksi. Apa coba? Selamat malam semuanya. Akhir-akhir ini Ade Armando atau Cokro TV atau PSI, ya sama aja sih mereka semua. Ade Armando ya PSI, Cokro TV ya PSI, makanya ada Grace Natali yang tampil secara rutin di sana gitu ya. Intinya komplotan ini akhir-akhir ini gencar sekali menyerang PDI Perjuangan dan nampaknya memang ada motif politik yang melatar belakangi itu semua, sehingga konten-kontennya jadi nggak jelas dan asal-asalan gitu. Seperti misalkan belakangan Ade Armando meminta kepada PDI Perjuangan untuk stop atau berhenti memperlakukan Ganjar seperti petugas partai. Ini ngapain kader PSI ngurusin masalah internal PDI Perjuangan gitu. Di PDI Perjuangan semua adalah petugas partai. Ibu Mega petugas partai, Pak Jokowi, Mbak Puan, semua petugas partai. Dan mereka semua sudah sepakat gitu. Jadi kader PSI kalau kemudian ingin ngatur-ngatur PDI Perjuangan, ini nggak nyambung. Atur aja partai sendiri gitu. Ya mungkin di PSI mungkin sebutannya bukan petugas partai, tapi bro and sis partai. Tarik sis gitu. Yang mana tahu gitu ya. Beda istilah gitu. Kalau di PDI Perjuangan kalau menyapa sesama kader itu kan bung, siap bung gitu kan. Selamat sore bung gitu. Kalau di PSI kan beda. Selamat sore sis. Udah kayak jualan online gitu ya. Ya perbedaan ini kan harus dihormati gitu, bukan malah disalah-salahkan gitu. Dan kalau Ade Armando mengatasnamakan relawan Ganjar gitu ya, itu juga nggak relevan gitu. Karena Ganjar sendiri itu bangga dan siap untuk menjalankan tugas partai sebagai calon presiden Indonesia gitu. Jadi Ganjar sendiri itu sudah bangga dan siap untuk jadi capres gitu. Kenapa kemudian Ade Armando sebagai relawan gitu, itu mempermasalahkan istilah petugas partai. Jadi Ade Armando ini protes atas dasar apa gitu. Yang namanya petugas kan bukan hal yang negatif gitu. Itu hal yang benar gitu. Yang namanya petugas, orang yang diberikan tugas, ya itu kan sebagai seseorang yang punya amanah atau tanggung jawab atau kepercayaan dari partainya untuk menjadi calon presiden Indonesia. Dan secara undang-undang memang sudah diatur gitu bahwa calon presiden itu diusulkan atau diusung oleh partai politik. Jadi kalau kemudian PDI Perjuangan memilih kadernya sendiri, memberikan tugas kepada kadernya untuk menjadi calon presiden Indonesia, itu udah benar gitu. Kalau di PSI istilahnya bukan petugas partai atau bro and sis partai, ya terserah. Gak ada urusan sama PDI Perjuangan. Jangan nyalah-nyalahin, jangan meminta PDI Perjuangan untuk juga berubah menjadi bro and sis. Gak bisa gitu kan. Itu kan memang kewenangan masing-masing partai gitu. Jadi lucu aja kalau kemudian Ade Armando kan selalu bilang bahwa mari gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat. Lawang dia sendiri kayaknya nggak sehat gitu. Ya masa dia nyerang PDI Perjuangan dengan istilah-istilah yang aneh gitu. Dimana PDI Perjuangan dibilang sombong katanya. Ini kan halusinasi. Karena alasan penyebutan PDI Perjuangan sebagai partai yang sombong itu cuma gara-gara PDI Perjuangan nggak menyebut nama PSI sebagai partai pendukung Ganjar. Jadi PDI Perjuangan itu menganggap bahwa PSI belum gitu, belum mendukung. Karena memang nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan antar pimpinan partai, antar pengurus partai, nggak ada gitu. Jadi PSI ini mau ngapain gitu kan. Jadi makanya kemudian nggak disebut sama PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan menyebut PSI sebagai salah satu partai pendukung Ganjar, itu jadi nggak adil dengan P3 dan Hanura gitu. Karena P3 dan Hanura kan melakukan komunikasi, melakukan pertemuan antar pengurus partai. Nah PSI belum gitu. Masa iya kemudian mau disamakan dengan P3 dan Hanura sih? Ya nggak bisa lah gitu ya. Jadi PSI itu kalau memang mau mendukung Ganjar, ya komunikasi dulu, ya bertemu dulu antar pimpinan partai. Baru kemudian diberikan dukungan secara resmi. Kalau cuma lewat sosial media, lewat konten-konten di YouTube,
Itu mah bukan partai, itu YouTubers, itu channel. Jadi jangan-jangan disamakan gitu. Dan saya ngelihat apa yang dilakukan oleh PSI belakangan ini itu kan sebenarnya menyalahi banyak aturan gitu. Dia main comot kader orang lain gitu ya. Kemudian diumumkan sebagai capres dan ada juga cawapresnya Mbak Yeni Wahid gitu. Lah ini partai ini mau ngapain gitu. Masa iya kemudian mereka mau datang ke PD Perjuangan, capres-cawapresnya harus Ganjar Yeni loh ya. Ya nggak bisa lah gitu ya. Ya PSI kalau mau memberikan dukungan, ya datang aja ke PD Perjuangan gitu. Sebagai kader yang menaungi Ganjar Pranowo gitu. Datang gitu. Bukan malah keluar-keluar di sosmed dan ketika nggak disebut kemudian dianggap sombong. Ini kan ibarat orang gitu ya, ngaku-ngaku tunangan orang lain gitu. Padahal sebenarnya nggak pernah main ke rumahnya. Jangankan main ke rumahnya, bahkan berkomunikasi dengan yang bersangkutan, dengan perempuannya, itu nggak pernah gitu. Nah PSI sama Ganjar nggak pernah ada komunikasi. Yang kemudian mereka mencapreskan Ganjar sebagai capres dari PSI, itu nggak pernah atas persetujuan dari Ganjar Pranowo gitu. Jadi ini semua nggak etis dan nggak sesuai aturan. Tapi tiba-tiba dengan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh PSI, sekarang mereka menyebut bahwa PDI Perjuangan partai yang sombong. Padahal dia sendiri yang sombong gitu. Dia nggak mau komunikasi, dia nggak mau izin ke partai, nggak mau izin ke Ganjar Pranowo, nggak mau bertemu dengan PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Ganjar Pranowo. Ya mereka yang sombong lah. Lah kok malah nuduh-nuduh PDI Perjuangan yang sombong sih? Kalau PDI Perjuangan ya terbuka, ya buktinya mereka menerima dukungan dari P3 dan Hanura. Jadi ini nggak ada urusan soal partai besar atau kecil gitu, enggak gitu. Hanura juga kan nggak lolos Senayan gitu kan. Tapi mereka terima dengan sama tuh, dengan setara dengan P3 gitu. Dukungannya tuh ya diakui gitu. Ya karena memang sudah ada dukungan secara resmi. Kalau PSI nggak ada gitu. Jadi yang sombong sebenarnya ya PSI. Partai 0, nggak mau komunikasi, nggak mau bertemu dengan PDI Perjuangan, nggak mau menghadap kepada partai yang menaungi Ganjar Pranowo gitu ya. Ini sekarang malah nuduh-nuduh PDI Perjuangan yang sombong. Kalian maunya apa? Maunya PDI Perjuangan datang ke kantor kalian? Nggak masuk akal gitu. Ya karena kan Ganjar di PDI Perjuangan gitu. Ya mestinya ya kalian lah yang butuh, kalian lah yang datang gitu. Sama seperti P3 dan Hanura gitu. Bukan cuma keluar-keluar di sosial media. Jadi aneh kalau kemudian Ade Armando menyebut bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang sombong karena nggak mengakui PSI. Justru PSI lah yang nggak mengakui PDI Perjuangan sehingga mereka main comot Ganjar Pranowo. Seolah-olah Ganjar ini adalah orang yang non kader, bukan orang PDI Perjuangan gitu. Jadi asal comot sebagai capres cawapresnya Mbak Yeni. Ya mereka yang sombong gitu. Apalagi Ade Armando meminta kepada PDI Perjuangan untuk introspeksi katanya. Saya terus terang kasihan gitu ya. Karena sebenarnya yang harus introspeksi itu ya Ade Armando gitu. Ya karena berkat kesombongannya lah dia kemudian dipukuli dan sampai bonyok dan hampir meninggal dunia gitu. Gara-gara kesombongannya gitu. Ya karena Ade Armando datang ke demonstran, menantang debat demonstran, itu kesombongan, itu arogan gitu. Presiden Indonesia saja Pak Jokowi nggak bisa sembarangan datang ke tengah-tengah massa dan kemudian berdebat dengan demonstran, nggak bisa gitu. Nah ini Ade Armando tiba-tiba datang ke tengah-tengah demonstran, berdebat dengan banyak orang, menantang banyak orang, arogan sekali gitu. Yang harus introspeksi ya dia gitu. Karena dia datang ke demonstran kemudian dipukuli sampai bonyok sampai hampir meninggal dunia, ya dia yang harus introspeksi, dia yang sombong, dia yang arogan. Ini kok malah sekarang meminta PDI Perjuangan yang introspeksi. Apa coba? Ya karena Ade Armando itu kan mungkin ngerasa pinter gitu ya. Ngerasa paling pinter sendiri gitu ya. Ngerasa dosen di UI gitu ya. Ngerasa hebat. Sehingga bertemu dengan demonstran, datang ke tengah-tengah massa, melawan demonstran, berdebat dengan demonstran. Itu kan sombong, itu kan arogan gitu. Lah kok sekarang malah nuduh orang lain yang arogan gitu. Aneh gitu, harusnya ya introspeksi gitu. Jadi bagi saya, terus terang sejak awal saya nggak bisa menyamakan kasus Ade Armando itu dengan kasus persekusi atau pemukulan seperti yang dilakukan oleh orang-orang FPI yang datang atau
mengepung rumah orang. Nggak sama gitu. Karena yang mendatangi itu Ade Armando gitu. Ade Armando lah yang datang ke tengah-tengah kerumunan massa. Dia yang datang gitu. Jadi yang sombong, yang arogan, yang nggak perhitungan, ya dia gitu. Jadi ini beda urusan dengan persekusi atau kelompok radikal, nggak ada urusannya gitu. Jadi kalau hari ini Ade Armando meminta PDI Perjuangan untuk introspeksi, semestinya ya dia gitu. Karena berkat kesombongannya lah, dia sampai kemudian dipukuli oleh banyak orang. Karena sombong, karena arogan gitu. Dipukuli akhirnya gitu. Jadi saya heran kalau kemudian sekarang Ade Armando tambah gak jelas gitu ya. Apalagi banyak juga orang-orang yang berkomentar di videonya gitu ya. Juga ada orang-orang yang berkomentar di video saya gitu ya, yang menyebutkan bahwa mungkin Ade Armando itu otaknya udah geser. Ya saya nggak tahu gitu. Mungkin juga ada benernya. Tapi menurut saya gitu ya, Ade Armando itu sebelum tragedi atau sebelum musibah pemukulan di demonstrasi dulu gitu ya, itu juga udah nggak masuk akal gitu. Karena aneh begitu ya. Dia selalu bilang, mari gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat. Padahal dirinya nggak selamat. Artinya kan dia nggak menggunakan akal sehatnya gitu. Karena orang yang punya akal sehat nggak akan pernah datang ke tengah-tengah demonstran dan melawan atau berdebat dengan demonstran. Nggak akan pernah gitu. Itu bukan akal yang sehat gitu. Jadi bagi saya, Ade Armando itu emang udah nggak sehat jauh sebelum tragedi demonstrasi dulu gitu. Bahwa kemudian terjadi pemukulan dan kemudian tambah memperparah, ya nggak tahu. Mungkin saja itu memang ada dampaknya gitu. Apalagi sekarang masuk ke PSI. Itu kayaknya makin tambah nggak sehat gitu. Karena orang-orang yang masuk ke PSI kayaknya gitu ya, saya curiga gitu ya. Orang yang masuk ke PSI itu diberikan apa ya? Kayak dibaiat mungkin gitu ya. Saya meyakini bahwa Ibu Megawati adalah orang yang sombong. Kayaknya kayak gitu. Karena orang-orang yang ada di PSI seperti contohnya Samara Amani gitu ya. Dulu ketika Samara ada di PSI, dia meyakini, dia menyebut bahwa Ibu Megawati adalah orang yang sombong gitu. Bubarkan Megawati katanya. Ibu Mega akan dimakan oleh kesombongannya sendiri gitu ya. Itu pernyataan-pernyataan Samara ketika masih menjadi kader PSI gitu. Tapi setelah Samara keluar dari PSI, Samara akhirnya menyadari bahwa Ibu Mega adalah sosok perempuan yang tangguh, yang hebat, luar biasa, yang ditempa oleh banyak pengalaman dan kenyataan pahit di masa lalu gitu. Sehingga sekarang menjadi orang yang sangat kokoh dan berkarakter. Itu pengakuan Samara Amani hari ini setelah keluar dari PSI. Makanya saya curiga gitu. Lah ini kok sama, ini kayak Ade Armando. Jangan-jangan orang yang masuk ke PSI itu harus berbaiat gitu. Saya meyakini bahwa Ibu Megawati adalah orang yang sombong. Jangan-jangan kayak gitu. Makanya kemudian Samara Amani jadi nggak betah. Karena mirip nih. Samara dulu ketika awal-awal dia menjadi kader PSI, pernyataan-pernyataannya sama persis seperti Ade Armando yang baru masuk PSI. Mirip gitu. Jangan-jangan memang ada baiat itu. Ya tapi untungnya Samara Amani itu masih muda gitu ya. Dan anak-anak muda itu ya kritis gitu ya. Yang bisa berpikir secara logis. Dan makanya Samara Amani atau kader-kader PSI yang lain yang muda-muda jadi nggak betah di PSI. Karena berontak mereka. Karena nggak bisa menerima doktrin-doktrin atau baiat-baiat yang kayak gitu. Makanya mereka keluar itu. Sehingga yang masuk adalah orang-orang tua. Seperti Ade Armando. Ini lucu ini. Partai anak muda katanya. PSI partai anak muda. Tapi anak-anak mudanya keluar dari PSI. Terus kemudian yang masuk orang tua. Lucu. Ya karena Ade Armando ini usianya sudah 62 tahun gitu ya. Kalau saya cek di Google gitu ya. Udah kelahiran 1961. Jadi 62 tahun sekarang gitu. Udah tua gitu. Lebih tua dari bapak saya malah gitu ya. Tapi sebagai anak muda gitu ya, sebagai orang yang saat ini saya berusia 33 tahun, saya izin menyampaikan kritik atau
pelurusan-pelurusan opini dari yang disampaikan oleh Ade Armando, karena nampaknya di Cokro TV, di PSI sendiri kayaknya gak ada yang berani negur Ade Armando, karena yang paling tua sendiri di sana. Gitu ya. Gak ada yang berani negur gitu. Makanya kemudian saya yang di luar PSI, di luar Cokro TV, saya ingin menyampaikan pesan-pesan seperti ini gitu, karena yang sombong itu sebenarnya Ade Armando, yang sombong itu sebenarnya adalah PSI gitu. Tapi kayaknya di internal PSI sendiri, di internal Cokro TV itu gak ada yang mau menyadari, atau mungkin gak ada yang mau atau berani untuk menegur Ade Armando. Ya memang semuanya muda gitu ya. Ade Armando tua sendiri kan gak enak gitu. Jadi ya mungkin karena faktor itu. Jadi karena Ade Armando sudah bergabung dengan PSI, kemudian mungkin juga muncul satu keyakinan itu bahwa Ibu Megawati adalah orang yang sombong, PDI Perjuangan adalah partai yang sombong gitu. Jadi akhirnya ya sekarang mereka atau Ade Armando ini ya mengucapkan kalimat-kalimat yang hampir sama seperti yang dulu disampaikan oleh Samara Amani ketika awal-awal bergabung dengan PSI. Ya semoga pada akhirnya gitu ya Pak Ade Armando ini sadar dan keluar dari PSI seperti yang dilakukan oleh Samara Amani. Ya, tapi kalau orang tua, orang yang sudah tua mungkin susah ya untuk berpikir kritis gitu ya, karena yang berpikir kritis dan terbuka itu ya cuma anak-anak muda biasanya. Kalau yang sudah tua-tua kayak gini itu ya susah diubah biasanya. Jadi ya kalau pada akhirnya Ade Armando tetap meyakini bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang sombong dan seterusnya, ya terserah saja. Itu hak mereka gitu, itu hak dia. Tapi pada intinya saya ingin meluruskan terkait opini-opini yang menyesatkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.